Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya akan mengganggu nih waktu Bapak untuk kebetulan saya sebagai CGP Angkatan 7 mendapat tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai Bapak Kepala Sekolah gitu. Kira-kira Bapak berkenan nggak? Siap bersedia untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan khususnya untuk Ibu lancar proses menjadi CGP. Dari CGP menjadi GP ya, guru penggerak. Iya, siap, betul Pak. Oke Bapak, untuk pertanyaan pertama ini ya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi? Yang pertama, jelas masalah ini tentang apa, terus dari mana asalnya, terus kira-kira nanti berbenturan nggak dengan dari diri kami sebagai ASN atau teman kami guru-guru yang tiba ASN juga ya, ini benturan apa? Itu dulu kita mengidentifikasi. Setelah itu baru ini masalahnya dilema etika, masalah biasa yang menyangkut mungkin tentang siswa, tentang guru. Jadi kita lihat dari masalahnya dan fokus kita melihat masalah itu. Oke, terima kasih Pak. Terus untuk yang kedua ini Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Kemudian terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Iya, makasih. Jadi selama ini pengalaman saya bagaimana kami mengambil keputusan, ada beberapa tipe Bu ya. Jadi kalau sebuah masalah yang datangnya tiba-tiba, tentu kami dengan proses cepat Bu ya. Apalagi kalau masalah itu memang urgent ya, menyangkut tentang kondisi sekolah ya, kami segera laksanakan. Nah ini kalau memang pengambilan keputusan yang sifatnya panjang, misalnya menentukan program kegiatan, itu kan ada schedulingnya ya. Kita programkan dulu dengan guru-guru, kita susun dulu draftnya, kita juga libatkan guru-guru, yang ada nggak semuanya sih ya. Kita pilih-pilih keterwakilan yang punya kompetensi yang sesuai dengan yang kita bahas itu. Kita susun draftnya, kita libatkan guru-guru. Kalau memang butuh ya semuanya, baru kita floorkan untuk ambil keputusan. Itu yang sifatnya sebuah kebijakan atau sebuah program sekolah. Tapi kalau memang itu masalah tiba-tiba, mungkin ada aduan dari orang tua tentang pembelajaran, tentang mungkin bully, nah itu memang segera kita laksanakan. Ya kita juga libatkan tim, dan saya sampaikan ketika menyelesaikan masalah, tolong amati betul masalahnya. Jadi jangan ada unsur like and dislike ya. Karena suka makanya dianggap gak ada masalah. Ketika nggak suka dianggap ada masalah. Jadi harus objektif betul. Nah itu juga kami libatkan guru dan melihat masalah sejernih mungkin. Jadi harus jernih di dalam pengambilannya Pak ya. Iya betul. Oke Pak. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya itu? Ketika mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah, memang kami tidak punya langkah yang baku ya Bu ya. Tetapi kami sudah punya tim, jadi ada wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, kurikulum, ada juga guru-guru pembina ya. Jadi ketika ada masalah ya kami ajak guru-guru, khususnya yang berhubungan dengan mereka pegangannya ya, IIC ya, guru mereka siswa, guru mereka sudah yang kompeten. Kita ajak guru-guru untuk mendiskusikan masalah itu. Terus saya sampaikan, jadi kalau menyelesaikan sebuah masalah, yang pertama kita harus pikiran dingin, dalam posisi kita nggak banyak masalah, terus melihat masalah sejernih mungkin. Ya, ini masalah, katakan ini sama-sama baik. Nah yang baik ini yang lebih unggul baiknya mana? Nah, terus sama-sama baik ini mana yang mungkin juga ada masalahnya? Itu masih kita nggak akan pilih. Kalau mungkin baik dengan kurang ya jelas kita akan pilih baiknya Bu ya. Tapi ketika masalah itu sama-sama baik, tapi siapa tuh maksudnya yang baik ini malah membenturkan dengan kondisi kita sebagai ASN ya gitu, kita pilih yang terbaik dan juga
retensi masalahnya kecil. Oh gitu ya. Jadi memang harus pakai ini ya Pak. Ada suatu Ada pemilahan tameng, itu ya iya, Pak ya. iya. Oke Pak. Nah kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Iya. Ya, yang tadi pertama, maksudnya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya Bu ya. Iya Pak. Kita harus fokus menerima masalah itu atau aduan itu, Iya. terus harus sering mungkin Betul. lepaskan posisi suka dan tidak suka. Ini adalah kita, sekolah kita, ini murid kita, ini orang tua kita. Maka sering mungkin masalah itu, terus ya pikirkan dengan sebaik-baiknya solusinya. Betul. Ya tentu melibatkan tim guru yang ada ya. Iya. Dan mungkin untuk mendukung ya kita harus memang terampil atau memanfaatkan segala macam informasi yang ada. Mungkin kaitan dengan Perbu, mungkin kaitan dengan juknis dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, atau aturan-aturan di wilayah kita ya, dari wali kota, dari apa, bahkan mungkin di atasnya dari kementerian. Siapa tahu dengan sering kita menilik itu, yang membaca itu jadi menambah kelulusan atau kepastian dalam mengambil sebuah masalah, sebuah keputusan masalah. Betul, iya Pak. Oke Pak. Dan kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya adalah ketika masalah yang diadukan oleh mungkin orang tua atau murid, atau masalah yang muncul itu bersinggungan dengan kami, mungkin jabatan guru atau kepala sekolah, mungkin bersinggungan juga dengan guru kami atau pimpinan kami di atasnya. Itu tantangannya kan. Maka sebaik mungkin, ya sejauh mungkin masalah itu dibahas dengan baik, dengan santun, dan pastinya memang yang dibahas itu memberikan manfaat untuk kita dan menghasilkan masalah berikutnya. Nah, yang utama itu Bu. Solusi yang terbaik itu Yang ya, Pak. terbaik ya. Oke Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti yang apa yang bisa dijalankan kayak gitu Pak? Iya, makasih. Jadi betul. Jadi intinya adalah berbasis pada masalah yang disampaikan atau muncul ya. Kalau masalah itu memang agak pelik, yang mungkin melibatkan banyak orang dan butuh sebuah pengkajian atau tanda bukti yang pasti, tentu butuh waktu ya Bu ya. Jadi kami karena yang menyampaikannya, maaf mungkin kami nggak bisa menyelesaikan hari ini, karena kan kami juga butuh sumber yang akan kami tanya, akan kami jadikan sebagai sumber ya, informasi. Ya, tapi kalau memang masalah-masalah biasa ya mungkin langsung. Itu pun dengan hati-hati betul. Karena ini kan menyangkut masalah komunitas ya, orang banyak, murid, guru, masyarakat. Jadi pastikan bahwa masalah itu memberikan hal yang positif untuk kita ketika diselesaikan. Bukan masalah-masalah diselesaikan malah timbul masalah baru ya. Jadi itu. Jadi semuanya harus dipikirkan masak-masak ya Pak ya. Iya, betul. Pertimbangan sangat penting semuanya. Terus nggak begitu saja diambil, harus menggunakan informasi yang akurat. Ya, secara akurat. Oke. Terus apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah gitu Pak? Mungkin seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak, dalam kasus dilema etika ini Pak? Iya. Mungkin saya balik ya, saya akan jawab dari faktornya dulu. Dari faktor-faktor yang mempermudah, ya kembali kepada kondisi kita. Kalau kondisi kita memang sudah pada posisi yang imparsial ya, tidak memihak ya. Saya posisi di tengah-tengah sebagai ASN harus menjadi soluser yang terbaik. Semoga sih itu menjadi nggak masalah Bu ya. Tuh, terus ya jangan sungkan-sungkan, libatkan tim yang ada. Jangan merasa sombong, saya juga mampu kok, saya kan lebih tinggi. Enggak begitu. Karena masalahnya kan pelik ya Bu ya. Karena malah nggak sesuai dengan background kita. Malah yang tahu kan guru kita ya kan. Jadi kita harus libatkan orang lain. Terus faktor eksternal yang juga menjadi habit kita cukup penting. Ya tadi, misalnya kita suka baca panduan-panduan, juknis, mungkin Permendikbud atau Pergub, itu mempermudah. Karena kita punya pijakan dasar umum yang pasti.
Ya ditambah juga dengan baca buku-buku literasi ya, tentang kepemimpinan, leadership, manajemen sekolah. Itu nanti bisa akan bantu Bu. Itu faktor itu ya. Terus apakah kami punya tim? Ya kami punya timnya tim guru dan komite sekolah. Jadi kalau kami posisi agak bingung untuk mencari sebuah eksekusi, ya kami libatkan guru. Nggak usah malu, demi untuk kebaikan sekolah. Kadang komite juga kita libatkan. Kebetulan juga banyak orang kan, ada dari lawyer, ada apa, kita libatkan. Kita mohon dibantu Pak untuk kebaikan sekolah, biar kedepannya menjadi lebih lancar lagi ya, dan kondusif. Ya. Semuanya perlu pelibatan ya Pak ya. Iya. Ya. Oke Pak. Yang terakhir ini Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak mungkin dalam pengalaman ini ya Pak ya, apa sih yang dalam pengambilan keputusan ini menurut Bapak itu paling berharga, paling gitu Pak, menurut di dalam pengalaman Bapak itu Pak? Iya, iya tadi. Jadi menyangkut masalah kinerja ya. Jadi pastikan ketika dari jam 6.30 sampai jam 3 yang formal, itu posisi kita harus memang posisi optimal. Ya, sehat lah ya, cukup istirahat. Sehingga ketika ada masalah dari guru, dari apa, itu kita bisa menyelesaikan dengan optimal juga. Karena kondisi fisik kita kan bagus, maka juga nanti outputnya, psikisnya bagus, akhirnya hasilnya kan bagus. Itu penting. Terus ya tadi kita harus improvement Bu, memperkaya. Baca apa yang disaringkan oleh dinas, oleh orang-orang atas ya. Kan itu kan jelas menjadi bahan pikiran orang hebat kan. Itu harus dibaca, menjadi panduan pijakan kerja kita. Pergub, Perwali Kota, Juknisdik, Dinas Pendidikan Jakarta, Permendikbud, atau menteri apa, kita harus baca. Nah, terus ya harus sering mungkin menyelesaikan, harus betul bisa memilah ini masalah dilema etika atau apa ya, harus pasti betul. Sehingga nanti semoga sih menjadi good solution ya, solusi yang terbaik. Ternyata begitu rumitnya menjadi kepala sekolah. Sebenarnya enggak Bu. Harus dicoba Bu. Ini kan Ibu pun juga calon kepala sekolah nih kan. Harus dicoba, yang penting memang bekerja untuk semuanya, bukan bekerja untuk orang tertentu ya. Karena orang tua itu bagaimana kita baiki, ya itu juga nanti menjadi masalah, dilema moral ya. Guru pun harus kita berikan yang sama perlakuannya. Ya Pak, terima kasih ini Pak. Bapak sudah memberikan apa dengan gamblang bagaimana pengambilan keputusan yang ya di sini murid, di sini atasan, di sini tambahan, ternyata juga itu menyangkut semuanya ya Pak. Aspek seperti ini harus diperhatikan sebelum diambil keputusan yang memang harus bermanfaat dari sana sini ya Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktu Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang dengan Bapak dan menyelesaikan tugas saya. Sama-sama Bu Mawar, ya maaf ya, hanya ini aja Bu ya. Oke. Mungkin jauh dari hope ya. Tapi ya semoga menjadi bahan renungan Bu ya. Jadi menjadi masukan untuk dikolaborasikan dengan yang lainnya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon izin.